Halo kawan Energi, welcome back to Energy ID. Long time no see, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja. Kali ini akan ada podcast terbaru dari Energy ID. Namun sebelumnya saya masih menunggu teman saya. Rupanya dia masih sibuk. Sebentar lagi sepertinya dia akan datang. Dan untuk menunggu, silakan untuk tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Energy ID. Ini habis pulang shift ini. Shift pagi tadi. Ini ngomong-ngomong perkenalan dulu biar pada kenal dulu sama jenengan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Adi Prasetyo, kerap dipanggil Andi ya. Kalau boleh tahu ini Mas Andi kerja di mana ini? Pakainya kok overall lengkap ini dari atas sampai bawah ini. Saya di sini itu program magang kerja di PPSD Migas Cepu selama 1 tahun dan alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya karena kontrak kerjanya kita diperpanjang. Oh, kalau boleh tahu magang kerja di PPSD Migas itu seperti apa Mas Andi? Ya, jadi gini, buat teman-teman itu ya pertama ketika kita lulus itu program magang kerja ini bertujuan biar kita melatih ya, di sini dilatih bagaimana toh caranya kerja itu di dunia perminyakan itu seperti apa ya, peralatannya itu seperti apa gitu. Tujuannya itu di sini seperti itu. Di sini itu Mas Andi diposisikan di mana ini? Ya kalau saya di sini diposisikan di kilang ya. Di kilang Ya. PPSD Migas. Ya. Kalau untuk kesehariannya itu seperti apa Mas di kilang PPSD Migas itu? Tugasnya jenengan itu bisa. Ya, kalau di kilang PPSDM Migas itu sebenarnya ada 3 posisi Mas. Yang pertama mandornya kepala aslinya, terus ada DCS ya panelnya itu yang ngukur, terus ada tank meter bagian yang ngukur tangki. Nah, sedangkan saya di kilang ini sendiri dituntut bisa semua. Dituntut Jadi bisa semua. Ya, dituntut bisa semua. Jadi ketika kita datang, kita apa saja tuh yang harus dilakukan ya. Seperti halnya mengecek peralatan kilang. Nah, kita cek semua, setelah itu kita ukur tangkinya, dan bakarnya, dan produknya kita dapat berapa. Nah itu dulu jenengan bisa belajar kilang itu dari mana awalnya? Ya, sebenarnya gini kok Mas Agus. Kelihatannya ya lucu gitu. Ya, gimana ini? Saya itu dari jurusan mesin. Pertama datang ikut itu nggak tahu apa perminyakan itu seperti apa. Gitu. Alhamdulillah di sini itu kita apa ya? Saya diajari sama rekan-rekan shift gitu. Itu diajari bagaimana toh ini fungsinya apa, bagaimana mengoperasikannya gitu. Jadi dulu itu apa ya? Yang dari alumni mesin itu cuma saya aja. Yang ikut itu cuma saya aja. Oh, lah Mas Adi ini alumni teknik pemesinan sekolah mana? Ya, saya dari SMK Migas Cepu, SMK angkatan Migas Cepu. 2019 gitu. Angkatan 2019, jadi udah 2 tahun yang lalu ya? Iya, 1 tahun yang lalu. Nah ini gimana rasanya awalnya masuk PPSD Migas itu? Ya. Dari jurusan pemesinan, nggak tahu tentang perminyakan, terus dituntut harus bisa ya? Ya, jadi ya istilahnya apa ya, mau nggak mau harus mau gitu. Jadi Pemaksaan jadi ya, sebenarnya kayak gitu pemaksaan. Cuma sebenarnya kita kalau jalani dengan sepenuh hati itu terasa ringan lah. Belajar apapun walau itu bukan basic kita dulu waktu SMK nggak diajari kan. Nah, di sini belajar dari nol lagi gitu. Itu ya dinikmati aja gitu. Dulu awalnya itu kepikiran nggak bakal bisa ikut magang kerja di PPSD Migas? Ya dulu itu nggak ada kepikiran ya Mas ya. Dulu itu sempat ya saya lamar-lamar kerja itu lulus lamar kerja itu sampai 2 perusahaan itu nggak lolos semua, itu nggak lolos semua. Iya, terus itu bisa dapat sini itu gimana ya? Ya dulu dikasih tahu itu guru SMK Migas itu, terus saya dibilangin kamu mau ikut ini apa enggak gitu. Terus saya jawab ya sebenarnya saya juga bimbang saat itu ketika penempatannya akan di kilang. Sedangkan saya bukan punya visi kilang, tapi ya saya ambil daripada
Jadi ngambil Ya, tantangan gitu iya, Mas. di tantangan gitu. Setelah itu yang daftar itu sampai puluhan, ya, puluhan anak dari SMK Migas itu, alhamdulillah lolos. Oh, jadi ada proses seleksi Mas dulu. Ada proses seleksinya dari sekolahan dan PPSD Migas sendiri. Alhamdulillah lolos Mas. Alhamdulillah lolos. Lolos langsung ditempatkan di kilang Hilang. dan dituntut harus bisa ya. Iya, harus bisa. Kalau boleh tahu Mas Andi ini asli dari mana ya Mas? Ya, saya dari Kecamatan Kedung Tuban ya, Kabupaten Blora. Oh Ya, jadi masih satu kabupaten dengan PPSD ya, Migas ini? satu kabupaten, cuma kita beda kecamatan lah. Beda kecamatan. Jauh nggak Mas jarak tempuhnya Ya. dari rumah ke sini? Perkiraan ya setengah jaman ya. Setengah naik jam? motor itu. Jadi tiap hari setengah jam PP Jam. terus? Pulang pergi ya. Sebenarnya kita juga disediakan mes ya Mas. Cuma saya enak pulang sih. Enak pulang gitu. dekat keluarga gitu Mas? Ya? Keluarga tidur Pengeluaran di- minim? Nah, itu yang utama itu. Mumpung masih muda kan kita harus banyak menabung gitu. Keperluan yang lain atau keperluan nanti kita kan nggak tahu ada keperluan tiba-tiba atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau menurut Mas Andi ini teman-teman SMK itu gimana sih peluangnya untuk bisa terserap di dunia kerja itu? Nah, sebenarnya kalau melihat dari SMK ya, sekolah menengah kejuruan, jadi dilatih lebih untuk menekannya di dunia industri kan. Ya, jadi gitu. Menurut saya sih prospeknya itu besar ya, di dunia industri. Karena apa? Kita sudah unggul di bidang skill ya. Kita udah unggul di bidang skillnya, terus tapi ya kembali lagi tergantung orangnya gitu. Mau belajar apa enggak? Mau belajar apa enggak gitu. Walaupun SMK tapi dia nggak mau belajar, terus nggak mau tambah skill lainnya, itu kan juga percuma kan, nggak bisa sesuai kebutuhan industri kan. Jadi misalkan nggak kuliah pun anak SMK masih bisa, Masih bisa. tapi harus dibarengi dengan skill yang mumpuni. Kalau Mas Andi ini ada rencana kuliah nggak ini ke depannya? Atau udah Ya. puas dengan apa yang didapat sekarang? Ya kalau rencana kuliah itu pasti ada ya. Harus kita pikir saya itu juga harus belajar setinggi-tingginya. Jadi kuliah itu pengen bahkan kalau bisa sampai S3 gitu. Wah siap, mau gelar doktoral. Cuma, ya, Dokter itu. Andi nanti. Cuma ya itu kita kan nggak tahu kedepannya bagaimana. Berangan-angan kan boleh kan. Boleh, nggak ada salahnya. Nanti kan urusan jadi atau enggak kan urusan belakangan. Iya siap. Kalau di PPSDM Migas itu kan banyak sekali Mas ya unit-unitnya. Dulu itu barengannya Mas Andi itu ada berapa orang atau Mas Andi sendiri yang diterima di PPSDM Migas ini? Enggak, dulu ada 12 orang ya. Dulu ada 12 orang, terus sampai sekarang itu kontraknya habis, tinggal 4 orang. Nah, tinggal 4 orang, sisanya buat apa diambil lagi peserta baru gitu. Jadi tiap tahun itu ada penambahan terus Mas ya? Ya ada sih, ada. Dan tergantung kebijakan pimpinan mau tambah lagi atau gitu. enggak gitu. Jadi ini udah di tahun yang kedua Mas? Ya, udah 1,5 tahun ya. Dalam 1,5 tahun udah menguasai. Ya alhamdulillah. Udah dikit-dikit apa udah banyak? Apa udah Ya, semua ini? Jadi Dari itu target ya, yang bukan- dicanangkan awal gitu? ya hampir udah dikatakan 80% ya udah bisa, karena kita kan kesehariannya seperti itu terus ya perminyakan itu seperti apa. Ini kan PPSDM Migas sendiri kan tempat diklat untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai mahasiswa, pekerja. Nah, Mas Andi ini udah pernah belum mengajar salah satu dari peserta-peserta entah diklat atau PKL di PPSDM Migas ini? Ya, kalau mengajar sih belum ya, istilahnya kita membantu operatornya ya, membantu ketika ada mahasiswa tanya operator, ketika itu banyak kan. Nah, kita jadi bantulah, istilahnya bantu, kita bukan ngajar tapi bantu. Soalnya kan tugas utamanya di kilang, bukan Ya, mengajar itu operator. ya. Udah pernah bantu ngajar mana aja ini Mas Andi? Ya kemarin itu ada nih mahasiswa banyak sih, ada yang dari apa UNS juga ada, itu banyak kemarin. Hampir dari seluruh Indonesia ya, Mas ya? cuma kita ya itu kembali lagi kita juga saya masih belajar, jadi yang saya sampaikan ya secara garis besarnya aja gitu. Menarik ini, menarik. Lulusan SMK ngajarinnya mas-mas, Iya. mbak-mbak sarjana, calon sarjana. Iya. Gimana mas rasanya gitu? Ya Nervous gak sebenarnya awalnya ngajari Ya. dari
Rasanya basicnya Anda seperti itu? pertama itu ya gini, saya takut pertama. Takut Karena gimana, apa? Mas? Saya di sini masih belajar ya, saya Oh. takut. Karena saya masih belajar. Terus yang kedua kan saya bukan level anak kuliah ya, kita level SMK. SMK. Cuma yang anak kuliah itu tanyakan itu sehari-hari yang saya lakukan gitu loh. Jadi udah tahu. Udah tahu gitu. Jadi soal fungsinya ini apa gitu. Kita kan tahu, harus tahu. Nah, para mahasiswa itu tahu nggak sebenarnya basic Anda itu sebenarnya lulusan SMK Ya. baru 1 tahun yang lalu. Ya kemarin tuh ada yang saya ceritain itu kan. Terus ada yang tanya umurnya berapa gitu. 25. Terus tak kembali tanya lagi Ya. gitu, umur masnya berapa gitu. 23 gitu. Terus saya bilangin umur saya baru 20 tahun. Saya adik kelas Mas gitu. Nah, terus mereka Makanya gimana? ketawa gitu. Lu kok bisa tanya-tanya gitu. Udah seragam gitu. Jadi meskipun basic kita itu nggak setinggi orang lain, tapi kita masih bisa berbagi ilmu pada Ya, orang masih lain. bisa. Selama kita mampu dan kita tahu ya, selama kita tidak tahu jangan dibagikan. Karena itu juga apa ya, nanti salah kan, jadi kedepannya juga salah gitu. Jadi meskipun demikian nggak menutup kemungkinan teman-teman yang meskipun lulusan SMK juga bisa untuk mengajari mas-mas, mbak-mbak dari mahasiswa mahasiswa itu ya. Iya, kebanyakan gitu. Dan sebagian operator kan juga masih level SMK gitu loh, Pak. Ya level SMK terus. Jadi kita menang pengalaman Mas ya. Iya, pengalaman. Kita menang pengalaman, keseharian kita kegiatannya juga itu aja. Iya. Yang ditanyakan juga itu aja sesuai dengan Aja, kegiatan sehari-hari. kita sehari-hari gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada pesan nggak nih buat adik-adik yang saat ini mungkin masih menempuh pendidikan di SMK? Ya, Biar nggak minder nanti setelah lulus itu Iya. ada peluang nggak buat kerja atau gimana? iya. Jadi buat teman-teman sekalian ya. Jadi selama SMK, cuma saya bercerita dengan pengalaman saya aja sendiri ya. Ya, dulu saya waktu SMK itu cuma diajari ya mesin kan, ya, seputar mesin itu. Saya kembangkan lagi skillnya gitu. Jadi mulai masuk dunia desain dan lain-lain. Jadi ya jangan mengandalkan satu skill aja, karena dunia industri itu kan luas. Jadi kita harus punya skill sebanyak-banyak mungkin gitu. Dunia desain yang di masa-masa itu gimana Mas Andi? Ya. Belajar apa lagi nih selain di Ya. perminyakan ini? Kok banyak banget yang dipelajari? Ya kebetulan saya juga punya apa ya, istilahnya usaha sampingan ya. Saya sampingan. Ya namanya kan juga masih cari uang kan gitu. Iya, masih semangatnya. Bagaimana cara kita dapat sebanyak mungkin. Kebetulan saya juga buka jasa desain mekanikal gitu. Dengan software AutoCAD ya gitu, saya juga buka seperti itu. Dan alhamdulillah juga ada sih ya, bisa juga ada. Gimana kalau proses ordernya itu? Langsung hubungi WA pribadi aja? Ya, jadi semua orang udah kenal gitu. Dia udah percaya, dia akan datang lagi gitu. Selama kita kerjanya bagus, gitu, Hasilnya memuaskan kan gitu, orangnya pasti akan datang kembali gitu. Kalau ada rezeki kan kita nggak boleh nolak gitu kan. benar. Jadi kalau nggak salah ini aku pernah lihat Mas Andi juga punya YouTube ya ini. Ya, Tentang inventor kalau nggak salah ya. iya punya, cuma ya sekarang dari aktif karena apa ya, kesibukan dan lain-lain kan. Ada niatan buat ngaktifin lagi nggak ini? Ya Udah ada beberapa rencana video kayak kemarin saya lihat ini. ya rencana ada sih, cuma ya nanti tergantung kitanya. Nanti lah. kalau yang mau lihat YouTube-nya Mas Andi, saya cantumin di bawah ya link deskripsinya nanti. Iya. Oke Mas Andi, terima kasih. Ternyata meskipun lulusan SMK masih ada peluang untuk bisa masuk ke dunia kerja, bahkan di industri vital nasional seperti industri perminyakan. Meskipun ini baru statusnya magang kerja Mas ya, belum pure masuk ke pegawainya gitu. Iya. Tapi kesehariannya, tugas-tugasnya sama dengan para pegawai itu. Iya. Jadi belajar banyak-banyak mumpung masih muda untuk bisa menjadi modal ke depannya gitu. Ada harapan nggak Mas? Ke depannya ini mau gimana? Mau jadi pegawai migas atau mau ngembangin usaha-usahanya atau gimana? Ya kedepannya saya juga berharap gitu, ketika saya udah di sini belajar di dunia perminyakan kan gitu, kedepannya semoga ya bisa kerja di perminyakan, bahkan lebih ya bisa Iya. lebih gitu. Kita bermimpi setinggi-tingginya. Iya, Mas, ya. mimpi dulu. Ketika kita mimpi cuma
apa ya, baru awan belum keluar angkasa itu kan istilahnya apa ya, nanggung mimpi kita. Sekalian. Ya, iya, kalau mimpi itu kalau tinggi entah sampai atau enggak kan setidaknya udah sampai Minimal ya, nggak sampai luar angkasa, sampai ya, awannya ya. aja, gitu. Kalau kita sampai apa baru awan aja impian kita ya mungkin sampai tower dulu, sampai tower gitu. Ya. Siap. Jadi kan gitu, mimpi itu harus tinggi-tinggi. Untuk penutupnya, slogannya SMK masih nggak mas? SMK apa? SMK bisa. Oke, kita mulai ya. SMK bisa.